Dua hari terakhir, pemirsa, sejumlah kecelakaan kereta api terjadi di sejumlah daerah. Yang baru terjadi adalah truk trailer terlibat kecelakaan dengan kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI, Joko Setiowardo. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mas Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pak Joko, dengan banyaknya kasus kecelakaan kereta api khususnya di perlintasan tanpa palang pintu, apa sih sebetulnya solusi jangka pendek dan jangka panjang yang harus dilakukan pihak pemerintah? Ya, artinya ini memang pelintasan sebidang itu ternyata masih mengkhawatirkan. Ya, meskipun sebenarnya pembenahannya sudah dilakukan beberapa 20 tahun yang lalu sudah dikumandangkan lah, apalagi setelah reformasi itu kan. Ditambah sekarang ini juga beberapa lintasan sebagian besar sudah rel ganda, sehingga ini menjadi besar. Ditambah lagi akhir-akhir ini memang laju kereta kita makin tinggi. Terhadap informasi ternyata sudah bisa mencapai 110 km per jam, sehingga kehati-hatian di perlintasan sebidang menjadi persoalan krusial. Upaya-upaya sudah dilakukan sebenarnya karena kami sering mengikuti. Ini adalah karena perlintasan adalah tugas pemerintah, wewenangnya ya pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Namun memang tidak seluruh pemerintah daerah itu yang peduli. Ya, karena ini juga ada yang luar daerahnya nggak punya anggaran dan sebagainya. Tapi walaupun tidak punya anggaran, beberapa daerah mereka peduli dan akhirnya juga bisa gitu kan. Karena setiap tahun mulai tahun kemarin mereka diberi penghargaan daerah-daerah yang peduli akan keselamatan di perlintasan sebidang ini. Nah, perlintasan sebidang ini sebenarnya bukan kecelakaan kereta. Ya, kalau kecelakaan kereta itu hanya dua, keretanya anjlok atau tertabrak. Tapi ini kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang. Gitu, Mas Agung. Oke, Pak Joko, artinya harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah begitu ya. Tetapi kalau sudah ada temuan seperti kejadian dalam 2 hari terakhir ini begitu ya, siapa sebetulnya yang harusnya bertanggung jawab terlebih atas adanya palang pintu di perlintasan kereta api ini sebenarnya? Pusat atau daerah? Ya, kondisi perlintasan sebidang itu bervariasi ya. Ada yang bentuknya yang melengkung, ada juga yang tidak rata karena rel kan selalu naik terus gitu kan. Ada yang tanjakan atau turunan, ada juga yang tertutup. Ini variatif sekali. Apalagi totalitas itu perlintasan itu ada sekitar 5 ribuan se-Indonesia ini. Ada yang terbagi dijaga, kemudian tidak terjaga, ya, sampai dengan yang liar atau yang liar. Kalau kemarin kejadian itu yang tadi malam di Semarang itu yang di dalam kota. Tapi daerah-daerah lainnya banyak yang liar, itu yang kerap terjadi. Kolaborasi penting, artinya kalau dengan pemerintah daerah, artinya Kementerian Perhubungan mengajak Kementerian Dalam Negeri. Dan jangan lupa juga mungkin Kementerian Keuangan yang menyangkut anggaran juga. Ya. Nah, sudah dilakukan sebenarnya, tapi ini kan di daerah itu selalu berganti pejabatnya. Kepala dinasnya berganti, kemudian kepala daerahnya berganti, ditambah anggota dewannya juga berganti. Ini terus-menerus harus dilakukan dengan masif, jadi nggak boleh berhenti. Sosialisasi bentuknya ya, edukasi dan sebagainya. Jadi harus terus-menerus. Tapi kalau melihat angka-angkanya nampaknya belum bisa menurun drastis itu, terutama yang liar itu yang memprihatinkan. Ada sekelumit masalah begitu, kalaupun sebetulnya yang tidak liar, tapi ternyata pemerintah daerahnya juga kan berganti gitu ya secara berkala. Kalau gitu, apa jangan-jangan sebetulnya sebaiknya tidak ada perlintasan sebidang begitu, dibuat saja dengan metode lain, seperti misalkan dibuat underpass atau seperti apa, gimana Pak Joko? Iya, jadi perlintasan sebidang ini juga problemnya adalah ketika sekarang sudah rel ganda. Hampir di Jawa itu kan sebagian besar rel ganda. Nah, masyarakat tahunya rel tunggal. Kalau rel tunggal itu setelah kereta lewat dia langsung mulai. Yang terjadi adalah apalagi di perkotaan, satu lewat, satu masih ada. Ya. Kemudian setelah dipasang palang pintu pun masih dilanggar gitu kan. Pengguna jalan juga ini harus diedukasi. Jadi kalau mau ada rambu, ya perlintasan sebidang entah dijaga atau tidak, itu harus menengok kanan kiri dalam kondisi aman baru dia menyeberang.
Tapi terkadang sudah dikasih palang, kemudian bunyi sirene, mestinya harus berhenti, malah kadang mempercepat kendaraannya. Nah ini kan membahayakan. Sudah mempercepat, panik, sampai di tengah dia Oke. berhenti, gitu kan? Karena kepanikan dia berhenti. Ya, memang bisa jadi karena medan mandir, tapi yang jelas itu karena panik. Nah, itu yang sering Oke. terjadi. Nah, oleh sebab itu beberapa perlintasan kalau itu memang volumenya sudah begitu tinggi, dibuat tidak sebidang. Bahkan kalau mau bagus ya di perkotaan itu semuanya dibuat melayang keretanya. Nah, itu lebih aman. Contohnya di Medan gitu kan. Mhm. Ya, Semarang juga salah satu target sebenarnya sudah lama itu mau dibuat melayang. Kalau dibuat layang, ya paling tidak satu kota itu kira-kira satu kota itu ada 10 kendaraan sebidang sudah hilang lah gitu. Aman gitu ya. Oke, Pak Joko, ataukah ada kaitannya nggak dengan dijaga atau tidaknya oleh petugas di sekitar? Karena berdasarkan dari data dari KAI hingga April 2021 ini terdapat total lebih dari 5.700 perlintasan sebidang, di mana ternyata 4.400 lebihnya ini tidak dijaga. Ya, ini yang jadi persoalan ya. Tapi sudah mulai berkurang karena Mhm. perlintasan contohnya di Kota Padang. Di Kota Padang itu kota 1.000 perlintasan sebelumnya. Jadi karena dia melintas di tengah kota, banyak perumahan, muncul perumahan kanan kirinya, itu Mhm. depan rumah sudah melintas. Bahkan Oke. hampir setiap bulan sering terjadi kecelakaan. Tapi mulai tahun lalu itu ditutup, ya semuanya, hampir semuanya ditutup. Cuman di lokasi tertentu saja dibuka, tetapi sepanjang jalan itu dibuat namanya jalan inspeksi. Nah, ini sudah mengurangi, makanya pemberitaan di Kota Padang, nah, kecelakaannya sudah menurun lah, gitu ya. Dan Oke. beberapa juga ada di Sumatera Utara dibuat seperti itu. Selain juga dibuat melintasnya tidak harus sejajar, ya, grid, tapi dia juga bisa dibuat melengkung ke bawah, umpamanya. Itu ada di Sumatera Utara. Dan kami sudah melihat itu juga, ini agak lebih aman lah. Tapi ini kan membutuhkan juga biaya, terutama di perkotaan tadi. Pilihannya perkotaannya itu pokoknya kalau di apalagi jalan nasional, itu otomatis lah sekarang PUPR itu membangun layang bentuknya. Kita sudah dilakukan, tapi ini bertahap juga karena anggaran cukup Oke. besar. Di Jawa Tengah, pakai dana provinsi ada seperti itu. Oke, Pak Joko, tapi berangkat dari data tadi ini memunculkan pertanyaan baru. Tadi kan disebut ada total lebih dari 5.700 perlintasan sebidang, Hmm. yang mana 4.400-nya itu tidak dijaga. Ini bahkan yang dijaga tuh bahkan nggak nyampe dari separohnya, nggak nyampe dari setengahnya, artinya kan sebegitu banyak yang tidak dijaga. Kemudian muncullah pertanyaan di benak masyarakat begitu ya, kemudian bagaimana keselamatan masyarakat ini bisa terjamin jika tidak dijaga gitu ya? Ya ini tadi yang liar, tapi sebenarnya volume yang lewat tidak begitu banyak, Mhm. kecil itu kan. Jadi kalau data yang kami miliki yang tidak dijaga itu sekitar 1.700 sebenarnya, Oke. ya. Jadi tapi Upaya apa yang kalau begitu, liar Pak Joko? seribuan Yang lebih juga. Pak Joko, upaya apa kalau begitu yang perlu Nah, dilakukan pertama kali saja dulu begitu untuk menekan kecelakaan lalu lintas, khususnya di perlintasan kereta api dari sisi masyarakat ini, selain jangan panik tadi? ya gini, di pemerintah daerah, karena ini kan banyak yang di jalan-jalan lokal, jalan kabupaten, ya, jalan perkotaan, sehingga pemerintah daerah itu harus diajak menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang ini kan sudah ada, setiap daerah itu punya namanya, sudah harus memiliki rencana aksi keselamatan. Kalau di dalamnya itu ya punya perlintasan sebidang, ya dimasukkan aja program penanganan aksi keselamatan, sisi edukasi, kemudian sisi engineering seperti itu, termasuk sosialisasinya. Ya tidak bisa tidak, kalau menggunakan, mungkin sebagian besar juga harus ditutup gitu kalau tidak begitu penting. Kecuali kalau ada yang mau tanggung jawab gitu kan. Nah ini, makanya saya bilang di awal tadi, yang paling banyak itu kecelakaan 87-80% lebih itu, kalau salah Baik. 87-89% itu di perlintasan liar tadi. Ya tidak bisa ditutup, tapi kalau ditutup terkadang masyarakatnya Mhm. membuka lagi, selalu begitu. Masih ingat kan di Depok itu kan, nah, ditutup, ya dibuka lagi, bahkan didukung anggota dewan, setelah dibuka malah syukuran gitu kan. Baik, artinya yang Ini memegang perlu kendali untuk apa? pengadaan
Palang ini juga tadi sempat disinggung bahwa ini harusnya pemerintah daerah gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan memang dari beberapa kejadian ini juga pemerintah atau pihak-pihak terkait juga bisa mengantisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Terima kasih Pak Joko, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI, atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Joko.